Tembang Gunung Lawu pada babak ke-27 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ivana Rose sebagai Lasmini, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Pangeran Paksi Jaladara, Angga Nugraha sebagai Raden Palas, Ape Burhan sebagai Rangga Weni, Miharja sebagai Mantri Kanuruhan, dan Astuti sebagai Bu Mantri Kanuruhan. Inilah Tembang Gunung Lawu babak ke-27. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Munding Wangi sudah dinobatkan menjadi Raja Pajajaran dengan gelar Sri Baduga Maharaja yang lebih termasyur dengan gelar Prabu Siliwangi. Sementara itu, Raden Bentar dan Pangeran Paksi merasa senang sekali dapat bermain-main di dalam lingkungan keraton Pajajaran yang luas dan megah. Kebetulan saat itu, ada sekelompok anak-anak kecil sedang sekali dan berniat untuk ikut bermain. Tetapi ternyata kehadirannya tidak disenangi oleh kelompok bermain itu. Terjadilah pertengkaran yang disusul oleh perkelahian. Pangeran Paksi dikeroyok sehingga mukanya babak belur dan pakaiannya robek-robek serta tubuhnya kotor oleh debu dan tanah. Nah, kalau sudah mandi dan ganti pakaian begitu, lumayan. Tidak acak-acakan seperti tadi. Tapi muka saya tetap nampak babak belur ya? Tentu saja tetap kelihatan. Sebab mukamu yang bengkak, biru lebam itu tidak bisa hilang 1-2 hari. Harus dibalur dengan obat ramuan, baru cepat sembuh. Ya. Sakit tidak? Tidak, cuma kalau minum pedih. Soalnya bibirmu yang atas sobek, tapi sobek kecil saja. Ya. Nah, itu Ayahanda Brahma dan Paman Ranggaweni datang. Selamat sore Ayahanda dan Paman Ranggaweni. Selamat sore. Hei, Paksi. Kenapa mukamu biru lebam begitu? Saya berkelahi, Wak Brahma. Berkelahi? Anak-anak di sini nakal-nakal. Saya dikeroyok. Oh ya? Saya dan Kakang Bentar jalan-jalan di sekitar lingkungan keraton ini. Kami melihat ada sekelompok anak kecil sebaya dengan saya sedang bermain bola rotan. Bolanya lepas. Seorang di antara mereka membentak saya supaya mengambilkan bola rotan itu. Saya marah sebab tidak salah apa-apa dibentak. Lalu saya dan dia berkelahi. Oh, begitu. Kami dipisah oleh ulu balang kepala pasukan penjaga keraton. Lalu saya dan Kakang Bentar pulang. Tapi saya masih panas. Saya penasaran. Lalu? Ketika Kakang Bentar tidur, saya balik lagi kepada anak-anak itu. Saya tantang lagi dan saya dikeroyok. Tapi biar dikeroyok, saya tetap menang. Mereka lari, kabur. Paksi. Lain kali tidak boleh begitu. Kalau persoalan pertama sudah selesai, ya sudah. Tapi kalau kau balik lagi mencari mereka, itu namanya kau masih dendam. Dendam itu tidak baik. Dosa. Paham? Paham, Wak Brahma. Kau masih ingat yang mana anak-anak yang mengeroyok itu? Ingat, Paman Rangga. Namanya Raden Palas. Oh, dia. Dia putranya Kanjeng Mantri Kanuruhan. Benar, dia juga berkata begitu. Anak itu memang galak. Semua anak-anak di sini takut sama dia. Tapi saya tidak takut. Iya, kau memang pemberani. Berkelahi lagi. Kamu ini mau jadi apa? Mau jadi jawara? Soalnya dia menantang saya, Ibunda. Ibunda tidak mau dengar alasanmu. Berkelahi itu tidak baik, titik.
Ada apa ini ya? Ada apa? Pulang dari istana, menghadiri penobatan raja, capek, letih. Datang ke rumah ramai, berisik. Daulat, Kanda Mantri Kanuruhan. Lihat anak kita. Si Palas ini mukanya biru lebam, bibirnya sampai bengkak, tebal seperti ikan mujair. Berkelahi lagi? Berkelahi dengan putranya Mantili. Apa? Putranya Mantili? Iya, katanya mah begitu. Palas, kau berkelahi dengan siapa? Dengan anak dari Madangkara ya, Nda. Namanya Paksi. Katanya anaknya Mantili pendekar pedang. Kenapa putranya Mantili ada di sini? Hah? Apakah dia ikut dengan pamannya, Brahma, Raja Madangkara? Cepat kau urus, Kanda. Jangan sampai berbuntut panjang. Alah, ini kan perkara anak-anak. Orang tua tidak perlu ikut campur. Tapi perkara ini menyangkut anaknya Mantili, Kanda. Kau tahu sendiri adatnya Mantili. Kejam dan bengis. Dia bisa datang ke sini melabrak kita. Tidak begitu, Dinda. Seorang pendekar besar seperti Mantili paling-paling akan tertawa melihat anak-anak kecil berkelahi. Dia akan bisa membedakan mana yang urusan besar, mana yang urusan kecil. Belum tentu juga, Kanda. Biar bagaimana, Mantili itu perempuan. Tentu sayang sekali sama anaknya. Terus dia datang ke sini. Kemudian kita juga mengundang jawara. Akhirnya terjadi ribut besar. Jago-jago Madangkara bentrok dengan jawara-jawara Pajajaran. Alah, kau terlalu jauh, Dinda. Tidak mungkin akan terjadi begitu. Dan ingat, Raja Madangkara, Brahma Kumbara sedang ada di sini. Dialah yang akan mengatasinya dengan baik. Dia seorang yang arif dan bijaksana. Mantili akan tunduk kepada Brahma. Kalau begitu, sebaiknya kau mendatangi mereka. Dinda, ini urusan anak-anak kecil. Kita sebagai orang tua jangan menambahnya lagi dengan keributan besar. Alah, sudahlah. Kalau kita tidak apa-apa, mereka juga tentu tidak akan apa-apa. Maksudku bukan menambah perkara jadi makin runcing, tapi Kanda selesaikan dengan cara baik-baik. Bawa anak kita ke sana. Lalu suruh bersalaman, jabatan tangan dengan Paksi. Selesai. Nah, kan tidak ada ruginya. Malah akan menambah tali persaudaraan. Ya, baiklah. Ayo, Palas, ikut. Baik, Ayahanda. Ayahanda Brahma. Ya. Upacara penobatan itu dilakukan di istana? Iya, di dalam ruangan utama. Hanya dihadiri oleh beberapa undangan tertentu dan para pejabat teras kerajaan Pajajaran. Sederhana sekali ya. Iya, upacaranya juga berlangsung singkat, tidak bertele-tele. Sesudah menjadi Raja Pajajaran, kemudian Raden Mundingwangi menyandang gelar apa, Ayahanda? Gelarnya Sri Paduka Maharaja, dengan sebutan khusus Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi? Sederhana sekali sebutan khususnya itu, tapi mengandung wibawa. Ayahnya Raden Mundingwangi terkenal dengan sebutan khusus, yaitu Prabu Wangi. Nah, Raden Mundingwangi menggantikan Prabu Wangi. Jadi kesimpulannya Silih Wangi. Artinya gantinya Prabu Wangi. Ya. Malam ini aku tidak ada acara apa-apa. Jadi aku bisa menyertai kau dan Paksi jalan-jalan, melihat-lihat keramaian ibu kota Pajajaran. Ya, Ayahanda. Hei, itu siapa yang datang? Raden Palas. Raden Palas? Anak itu yang tadi siang berkelahi dengan Rai Paksi. Paksi? Ya, Wak Brahma. Itu, musuhmu datang. Apa? Musuh? Itu, lihat. Siapa yang datang berjalan menuju ke sini? Wah, si Palas. Dia berdua. Pasti dengan bapaknya. Sampurasun. Rampes. Waduh. Mari, silahkan masuk. Rai Mas Mantri Kanuruhan. Terima kasih, Kakang Mas Tuanku Brahma. Begini, Kakang Mas. Ya, maklum anak-anak. Rupanya keponakan Kakang Mas, yaitu Pangeran Paksi, dengan anak saya Raden Palas berselisih. Iya. Saya juga sudah mendengar. Maksud saya agar persoalan anak-anak itu dilupakan saja.
Karena ya maklum anak-anak bukan. Sama-sama Rai Mas. Saya pun sudah melupakannya. Kau juga begitu bukan, Paksi? Iya, saya tidak apa-apa kok. Tidak dendam. Bagus. Ayo, sekarang kau bersalaman dengan Raden Palas. Baik, Wak. Maaf ya. Saya juga minta maaf ya. Dinda, beres? Beres, Kanda? Iya, aku bilang juga apa. Persoalan anak-anak sudah biasa. Kakang Mas Brahma cuma tertawa. Lalu? Anak kita dengan Pangeran Paksi sudah berjabatan tangan dan saling memaafkan. Bahkan terus langsung akrab dan bermain bersama-sama. Syukurlah. Iya, iya. Tadinya aku ingin juga ikut berjalan-jalan mengantar Kakang Mas Brahma bersama putranya Raden Bentar melihat-lihat keramaian kota Pajajaran. Tapi aku agak letih. Iya, sebaiknya kau istirahat. Satu harian kau sibuk di istana, ikut mempersiapkan upacara penobatan. Iya, iya. Malam ini aku mau tidur sepuas-puasnya. Nah, bagaimana kesanmu, Raden Bentar, setelah selama 2 hari kau berada di ibu kota Pajajaran ini? Kesan dalam bidang apa? Sebab untuk menilai sebuah kerajaan yang besar seperti Pajajaran ini tidak cukup hanya dengan waktu 2 hari. Kesan yang sederhana saja. Mengapa Paman Ranggaweni bertanya kepada saya? Sebab tadi malam, sewaktu kita pulang dari jalan-jalan memutari ibu kota Pajajaran, Raden berkata kepada Ayahanda Brahma. Sekilas saya dengar ada kata-kata tidak menguntungkan. Oh, itu. Nah, apa maknanya itu? Kerajaan Pajajaran ini besar dan megah, tapi tidak menguntungkan. Loh, kenapa begitu? Sebab terletak di tempat yang tidak memungkinkan untuk berkembang lebih jauh. Oh iya? Kawali, ibu kota Pajajaran ini sudah tidak cocok lagi bagi sebuah kerajaan yang berkembang terus-menerus. Karena letaknya yang tidak baik. Kenapa begitu? Kawali, ibu kota Pajajaran ini tidak mungkin bisa menjadi bandar pelabuhan yang besar yang dapat menunjang bagi kemakmuran Pajajaran. Di sebelah barat agak ke selatan ada sebuah sungai yang besar, yaitu Sungai Tandui. Letaknya tidak begitu jauh dari Kawali ini. Nah, bukankah dapat membuat sebuah bandar pelabuhan yang besar di Sungai Tandui itu? Sungai Tandui bermuara ke Laut Selatan, dan itu sangat tidak menguntungkan. Sebab kapal dari mana yang mau berlayar ke Laut Selatan? Iya, Laut Selatan memang berbahaya. Ombaknya besar dan pantainya curam, tidak cocok untuk sebuah pelabuhan laut. Yang menguntungkan bagi sebuah bandar pelabuhan yaitu harus berada di tepi Laut Utara atau berada di tepi sebuah sungai yang bermuara di Laut Utara. Iya, benar-benar. Lalu, mana sungai yang bermuara ke Laut Utara? Tidak ada. Ada beberapa sungai yang bermuara ke Laut Utara, tapi tidak berada dalam kekuasaan Pajajaran. Iya. Jadi, Pajajaran tidak berhak mempergunakan sungai itu sebab bukan wilayahnya. Iya. Kecuali kalau Pajajaran mau menyerbu kerajaan lain yang menguasai sungai itu. Tapi saya rasa itu tidak baik. Iya. Namanya memaksa kehendak. Iya. Lalu harus bagaimana mengatasinya? Tidak ada jalan lain selain harus pindah. Iya, pindah kemana? Pindah ke suatu tempat yang paling menguntungkan. Dengan catatan, tempat itu tidak bertuan. Artinya tidak berada di dalam wilayah kekuasaan kerajaan manapun juga. Iya. Sehingga
Pajajaran tidak perlu harus berperang dulu untuk mendapatkan tempat itu. Cocok. Tepat sekali. Maksud paman? Ya, apa yang diuraikan oleh Raden sama persis dengan apa yang diuraikan oleh Prabu Siliwangi. Oh ya? Waktu Prabu Siliwangi belum menjadi Raja Pajajaran, masih menjadi raja di kerajaan Sumedang Larang, pernah menjelajahi wilayah Pajajaran berdua dengan saya, mengembara, memeriksa keadaan wilayah Pajajaran. Dan waktu itu beliau berkata, persis seperti yang diuraikan oleh Raden Bentar. Saya kira hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Sebab siapapun juga yang menaruh minat terhadap suatu perkembangan dari sebuah kerajaan akan mempunyai pikiran yang sama. Raden memiliki pandangan berpikir yang luas dan melihat jauh ke depan. Tapi mengapa Raden tidak keberatan terhadap ibu kota kerajaan Raden sendiri, yaitu Madangkara? Sebab ibu kota Madangkara letaknya di pedalaman, di tengah alam yang dikitari gunung-gunung, jauh kemana-mana. Tidak ada sebuah sungai pun, sungai besar yang melintasi ibu kota Madangkara, apalagi laut, jauh sama sekali. Kerajaan Madangkara bukan kerajaan niaga, tapi kerajaan tani yang lebih menitik beratkan kepada bidang pertanian. Selain itu, Madangkara tidak punya satupun kerajaan bawahan. Jadi, tidak perlu memiliki tempat-tempat khusus yang dapat mengawasi daerah bawahan. Lain halnya dengan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran mempunyai banyak daerah bawahan yang tersebar di mana-mana. Benar, Raden, benar. Nah, kalau tidak punya tempat-tempat khusus, sulit sekali untuk dapat mengawasi daerah bawahan itu. Kalau suatu ketika timbul pemberontakan di wilayah daerah bawahan, akan kesulitan untuk mengatasinya. Bisa, tapi sangat lambat. Betul. Padahal, untuk bisa mengawasi seluruh daerah bawahan, memerlukan suatu pasukan yang bisa gerak cepat. Benar sekali, Raden. Harus gerak cepat di dalam mengawasi perkembangan daerah bawahan. Ya, kerajaan Pajajaran yang sekarang ini sudah besar dan megah. Tapi kalau tidak waspada terhadap perkembangan zaman dan tetap mempertahankan Kawali sebagai ibu kota, maka Pajajaran akan begitu-begitu saja, bahkan akan merosot. Raden Bentar, kau memang pantas menjadi putra Tuanku Brahma. Kelak di kemudian hari, kaulah yang akan membawa kerajaan Madangkara ke jenjang zaman keemasan. Mudah-mudahan, Paman, asal diberi kesempatan. Maksud Raden? Biarpun orang itu memiliki otak yang cemerlang, punya gagasan yang hebat, dan pemikiran yang gemilang, tapi kalau tidak diberi kesempatan, dia tetap akan tenggelam, terkubur dan mati. Dia tidak akan bisa muncul dan hadir untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan yang kekal. Raden tidak usah risau, sebab Ayahanda Brahma sudah tahu apa yang harus diperbuat. Kenapa aku lupa membawa buku? Coba kalau membawa buku, saat senggang seperti sekarang ini, aku bisa baca buku sepuas-puasnya. Lebih baik menulis karya sastra. Untung di sini ada kertas dan alat tulis, sehingga aku bisa coret-coret membuat sastra. Ketika embun masih bergayut di pucuk cemara, kuusapkan kedua tanganku ke wajahku. Mukaku penuh luka. Dibilas Mini, bulan sabit tertutup awan, angan-anganku melayang, dan aku terbang bagai kupu-kupu. Apa kabar, Bentar? Bibi Lasmini, kau datang lagi? Adakah anggrek merah masih kau simpan? Anggrek merah aku simpan di bawah bantal
Harumnya semerbak dalam kamar tidurku. Maknanya kusimpan di dada. Aku berani menemuimu di sini karena aku lihat kau sedang sendirian. Ya, ayah Anda Brahma sedang pergi ke istana. Oh ya? Rai Paksi pergi ke rumah Raden Palas. Ya, jadi saya sendirian. Apakah kau tidak ingin melihat rumahku? Melihat rumahmu? Iya. Bukankah dulu aku berkata bahwa aku orang Pajajaran? Ya, aku ingat sekarang. Tapi tidak menduga kalau kau tahu aku ada di sini. Sama sekali aku tidak menduga kau ada di Pajajaran. Sehingga tadi malam aku sangat terkejut melihat kau ada di ibu kota. Jalan-jalan bersama dengan ayahmu, Brahma, adikmu Pangeran Paksi, dan Jawara Ranggaweni. Jadi, tadi malam kau melihat kami? Iya. Kenapa kau tidak menghampiri kami? Tidak enak, banyak orang. Oh, jadi kau hanya ingin berdua dengan aku? Iya. Aku juga lebih suka tidak ada orang lain lagi. Kalau berjumpa dengan Bibi Lasmini. Rumah Bibi di dalam kota? Iya. Meskipun rumahku jelek, tapi aku tidak malu untuk memperlihatkannya kepadamu. Apakah rumah itu jelek, atau bagus, atau kecil, atau besar? Selama masih bernama rumah, ya tetap rumah namanya. Dulu aku lebih suka tinggal di puncak gunung, di sebuah padepokan. Tapi sekarang, aku lebih suka tinggal di dalam kota, di tengah-tengah keramaian. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa begitu? Dengan tinggal di tengah-tengah masyarakat, aku lebih mengenal berbagai pribadi manusia dengan aneka ragam wataknya. Ya, Bibi benar. Karena hidup di tengah keramaian manusia, tantangannya lebih berat daripada hidup menyendiri di puncak gunung. Iya. Berpuasa, tidak makan dan tidak minum, untuk maksud tertentu, dilakukan di puncak gunung. Kalau berhasil, di dalam menjalankan puasa itu, hal itu wajar sekali, sebab tantangan dan godaan sedikit sekali. Iya. Tapi, kalau berpuasa di dalam kota, di tengah ramainya manusia, makanan dan minuman bertebaran di mana-mana. Maka, kalau kita berhasil menamatkan puasa, hal itu adalah hebat. Sebab, tantangan dan godaan berat sekali. Iya, berjalan keluar rumah sedikit, kita sudah akan menjumpai warung makanan dan minuman. Padahal, kita sedang berpuasa. Di depan mata, makanan dan minuman yang lezat melimpah ruah. Sedangkan perut kita melilit-lilit menahan lapar. Wah, alangkah suatu perjuangan yang sangat berat. Oh, rupanya hal itu yang membuat Bibi Lasmini memutuskan untuk tinggal di dalam kota. Iya, sebab kalau berhasil mengatasi sebuah tantangan, terasa ada kenikmatan tersendiri. Ya. Mari ke rumahku. Dengan sangat aku mengundangmu agar sudi singgah di rumahku. Aku ingin sekali. Tapi bagaimana dengan Ayahanda Brahma atau Rai Paksi bila mereka pulang tidak menemui aku? Aku yang bertanggung jawab. Ya, aku juga yakin Ayahanda Brahma tidak akan marah bila aku pergi ke rumahmu. Nah, katakan dulu kepada penjaga balai semah itu bahwa kau akan pergi bersama aku, ya? Ya. Bentar amat gembira melihat Lasmini datang untuk menemuinya. Dan Bentar menyatakan kesediaannya untuk berkunjung ke rumah Lasmini. Kenapa Lasmini bersikeras mengundang Bentar ke rumahnya? Dan bagaimanakah keadaan rumah Lasmini? Pada kisah yang lalu diceritakan, di saat Raden Bentar sedang sendirian karena Brahma sedang ada sesuatu urusan di istana Pajajaran dan Pangeran Paksi bermain-main dengan sahabatnya yang baru yaitu Raden Palas, tiba-tiba Lasmini muncul menghampiri Raden Bentar. Raden Bentar sangat gembira sekali dapat berjumpa kembali dengan Lasmini. Dan ketika Lasmini mengundang Bentar untuk berkunjung ke rumahnya, Raden Bentar tidak keberatan dan menyatakan kesediaannya.
Nampaknya Bibi Lasmini sudah biasa keluar masuk keraton Pajajaran ini. Memangnya kenapa? Tentara-tentara keraton yang banyak berurusan dengan kita tidak menegur ataupun bertanya kepada Bibi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang menganggukkan kepala sambil tersenyum. Nampak sekali mereka sudah sering melihat Bibi. Aku memang sering keluar masuk keraton ini. Oh ya? Iya. Aku punya teman banyak yang menjadi pegawai keraton. Oh. Tuh, Bendi sudah menunggu kita. Wah, sebuah bendi yang sangat bagus. Mulusan mewah. Tentunya sebuah bendi yang mahal. Sengaja aku menyediakan bendi yang istimewa untuk menjemput sang putra Raja Agung Madangkara. Sehebat-hebatnya bendi ini tidak akan bisa menyamai kehebatan bendi milikmu, bukan? Iya, saya memang punya sebuah bendi yang sangat mahal. Tapi bukan beli dengan hasil keringat sendiri, melainkan dibelikan oleh kerajaan. Maksudmu? Dibeli dengan uang kas kerajaan. Kenapa begitu? Bukankah seharusnya ayahmu Brahma yang membelikan bendi untukmu? Ayahanda Brahma memang berkeinginan untuk memberikan sebuah bendi kepada saya. Dan saya berkata, bendi yang sederhana saja. Ayahanda Brahma setuju, tapi sidang para tumenggung tidak setuju. Mereka memutuskan saya sebagai putra raja harus memiliki bendi yang paling mahal. Ayahanda Brahma tidak bisa berkata apa-apa. Maka jadilah saya punya bendi yang mahal, yang dibeli dengan uang kas kerajaan. Jadi bendi saya yang mahal itu sebenarnya punya rakyat. Punya rakyat? Iya, uang kas kerajaan kan dari rakyat. Iya, kau benar. Nah, boleh dikatakan saya punya bendi dibeli dari uang rakyat. Iya, tapi kau tidak perlu gundah. Sebab memang sudah begitu aturan mainnya. Sebagai warga kerajaan yang baik, maka rakyat Madangkara harus bersedia menyisihkan uangnya sedikit untuk diserahkan kepada kerajaan. Dan uang yang dikumpulkan dari rakyat itu bukan untuk dipakai yang tidak benar, melainkan untuk kesejahteraan rakyat juga. Adapun ada sebagian uang itu dipergunakan untuk keperluan kerajaan atau kesejahteraan para pegawai kerajaan, itu wajar. Sebab pegawai keraton, dari pelayan sampai pejabat tinggi, harus digaji. Nah, merekalah yang mengatur jalannya roda pemerintahan kerajaan. Merekalah yang memikirkan kesejahteraan rakyat. Merekalah yang membuat bermacam-macam peraturan agar rakyat dapat hidup aman, tentram, dan damai. Maka kerajaan pun bertambah maju. Iya, memang. Tapi rasanya agak risih bila saya sedang menaiki bendi itu. Jadi jarang saya pakai. Saya lebih suka menunggang kuda atau jalan kaki. Kau terlalu perasa. Perasaanmu halus sekali. Kurang baik untuk seorang calon pemimpin. Kurang baik? Iya. Seorang pemimpin harus memiliki perasaan yang lengkap. Kadangkala harus bisa mempergunakan perasaannya yang halus pada saat-saat tertentu. Tapi juga suatu ketika harus kejam. Artinya harus sanggup bertindak dengan tegas. Yang bersalah harus ditumpas tanpa pandang bulu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Nah, kau juga harus memiliki kesanggupan seperti itu. Karena kalau terlalu menurutkan perasaanmu yang halus itu, kau akan selalu sebagai pihak yang terpojok. Tapi aku selalu ingin berbuat adil. Adil bukan berarti belas kasihan. Sebab keadilan kadangkala harus ditegakkan dengan kejam. Kalau perlu, membunuh. Wah, kenapa harus sampai membunuh? Bila seseorang tindak tanduknya membahayakan orang banyak, ya harus ditumpas, dibunuh. Mati satu orang tidak apa-apa demi keamanan orang banyak. Ya. Contoh yang jelas adalah ayahmu sendiri, Brahma Kumbara. Ayahmu memiliki perasaan yang halus, sehalus perasaan perempuan. Tapi ayahmu tidak segan-segan menumpas, membunuh sampai habis para durjana yang membahayakan orang banyak. Ya, itu demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Iya, saya pun sebenarnya agak heran terhadap watak dan pribadi Ayahanda Brahma. Dia seorang yang arif dan bijaksana, penuh kasih sayang terhadap rakyat, tapi juga sanggup bertarung, membunuh manusia lainnya. Kadang-kadang di dalam hati saya berpikir, apakah Ayahanda Brahma itu manusia yang terdiri dari dua kutub? Dua kutub?
Iya, kutub cinta kasih dan kutub sadis. Tapi, lantas saya berpikir lagi, apakah karena Ayahanda Brahma itu juga seorang pendekar, sehingga dia sanggup memadukan kedua kutub yang bertolak belakang itu? Kutub kejam dan kutub cinta kasih dapat berjalan berdampingan. Tidak, Bentar. Untuk dapat berbuat seperti itu, tidak perlu harus menjadi pendekar terlebih dulu. Bukan pendekar pun akan bisa melakukannya. Ya, memang sulit sekali, sebab kita dituntut untuk menjadi manusia yang punya dua wajah. Tapi, tidak ada kata sukar bagi siapa yang mau berusaha. Benar, Bi. Nah, setelah tadi kita melewati jalan-jalan yang padat dan tempat-tempat yang ramai di ibu kota, sekarang kita mulai memasuki daerah yang agak ke pinggir, daerah yang tenang dan nyaman. Ya, wah, di sini suasananya enak. Jalan-jalannya bersih dan rapi. Pohon-pohon di kiri kanan jalan ditata dengan teratur. Dan rumah-rumah di daerah ini besar-besar dan bagus-bagus. Pasti di sini daerah orang-orang kaya atau golongan orang terhormat. Yang jelas, daerah ini memang daerah orang-orang kaya. Tapi, belum tentu semuanya orang terhormat. Kenapa begitu? Kalau sekedar ingin jadi orang kaya, apa susahnya? Sangat mudah. Asal berani menantang bahaya. Banyak caranya untuk jadi orang kaya. Tapi untuk jadi orang terhormat, tidak gampang, Bentar. Bibi ternyata seorang yang paham berfilsafat. Untuk bisa berfilsafat, ada dua cara. Seperti kau, Bentar. Kau paham filsafat karena kau belajar, banyak membaca buku. Tapi aku terjun langsung ke tengah-tengah keramaian dunia, berhadapan langsung dengan berbagai macam jenis manusia. Bila keduanya dipadukan, alangkah baiknya. Iya, betul. Nah, rumah-rumah besar, megah, dan mentereng yang berjejer di sepanjang jalan ini. Adakah kau melihat perbedaannya satu sama lain? Terutama perbedaan yang menyolok. Ada, yaitu bentuk pagar. Ada yang pagarnya pendek, sehingga keadaan di bagian dalam bisa dilihat dengan jelas dari sini. Tapi, ada beberapa rumah yang pagarnya tinggi, sehingga sulit untuk bisa melihat ke bagian dalam. Bahkan, ada yang tinggi sekali, sampai tertutup sama sekali. Jadinya, mirip seperti rumah penjara. Nah, dari cara membuat pagar rumah saja, kita sudah tahu bagaimana watak dan pribadi si pemilik rumah itu. Semakin rendah pagar rumahnya, maka dia semakin terbuka. Artinya, tidak merasa takut terhadap harta bendanya yang banyak untuk diketahui oleh orang banyak. Tapi, semakin tinggi pagar rumahnya, maka orang itu semakin merasa takut. Ketakutan kalau harta kekayaannya dilihat orang banyak. Bahkan, takut dirampok. Apakah mungkin juga si pemilik rumah itu menyembunyikan sesuatu yang tidak boleh atau takut dilihat orang banyak? Iya, mungkin juga. Dan itu erat kaitannya dengan yang aku katakan tadi. Banyak cara untuk jadi orang kaya? Iya. Sehingga siapa tahu dari sekian orang kaya itu ada seorang penjahat besar, atau penyelundup kelas kakap, atau seorang penipu ulung dan sebagainya yang berhasil menumpuk harta kekayaan dari jalan yang tidak benar. Ya, benar juga. Kita hanya tahu bahwa dia orang kaya, rumahnya besar dan megah, terletak di daerah lingkungan kelas 1. Tapi kita tidak tahu dari mana harta kekayaannya dia peroleh dan siapa dia sebenarnya. Nah, kita telah sampai. Sampai? Iya, itu rumahku. Nomor 3 dari ujung kiri. Oh, Bibi ternyata salah satu dari orang kaya itu. Sebab rumah Bibi berada di lingkungan kelas 1. Iya, aku memang orang kaya. Tapi seperti yang kau katakan, tidak tahu siapa dia sebenarnya dan dari mana memperoleh harta kekayaannya. Jadi, kita sudah sampai di depan rumah. Rumah Bibi bagus sekali. Besar, megah, dan mentereng. Pekarangannya luas sekali, ditumbuhi pohon-pohon hias yang asri. Sungguh nyaman. Bentuk pagar rumahku bagaimana? Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Sedang-sedang saja. Berarti aku orangnya bagaimana? Antara terbuka dan tidak. Artinya, kadang-kadang terbuka, tapi kadang-kadang tertutup. Memang,
Terhadap beberapa orang tertentu, aku akan terbuka. Tapi selebihnya, aku tertutup. Demi keamanan diri pribadi. Ya, begitulah. Nah, kau sudah berada di dalam rumahku. Apa yang akan kau katakan mengenai rumahku ini? Aku hanya bisa berkata bahwa semua perabot isi rumah ini mewah sekali. Ya, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, sekarang terserah apakah Bibi Lasmini mau terbuka kepada saya atau sebaliknya. Aku akan tertutup. Tertutup? Bukan untuk keamanan pribadi seperti yang kau katakan, tapi untuk menjaga citra. Menjaga citra? Aku ingin citra Lasmini tetap baik di hadapanmu. Citra seorang bisa saja berubah, tergantung apakah orang itu bisa menjaga citranya ataukah tidak. Nah, Bibi Lasmini tidak bisa mendikte saya agar saya turut menjaga citra Bibi. Sebab menjaga sebuah citra agar tetap baik tidak bisa dilakukan dengan tertutup, melainkan sebaliknya, harus terbuka. Baik atau buruk dibuka. Dengan demikian, citra akan tetap terjaga. Sebab semua pihak akan bisa melakukan penilaian tanpa prasangka apa-apa. Bentar, maafkan aku. Kenapa Bibi menangis? Apakah kata-kata saya menyakiti hati Bibi? Tidak sama sekali. Lalu? Untuk saat sekarang, maafkan aku. Aku belum bisa terbuka untukmu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa lain. Seandainya saja kau seorang laki-laki dewasa yang sudah cukup umur, aku ingin jadi istrimu. Maafkan aku. Untuk seorang manusia seperti kau, tidak akan sulit untuk mengetahui siapa diriku. Ada apa di balik pribadi Lasmini? Aku mencintaimu. Ya, saya tidak memaksa Bibi. Dan maafkan juga saya bila saya terlalu banyak berbicara. Tidak, Bentar. Aku senang. Bicaralah terus. Bicaralah hanya untukku. Dendangkan terus nyanyian dewa agar aku terlena. Agar aku bisa melupakan kepahitan hidup ini. Jangan melarikan diri dari kenyataan, Bibi Lasmini yang cantik. Jangan mabuk oleh sesuatu yang bisa melupakan kenyataan. Sebab mabuk bersifat merusak, sedangkan kenyataan tidak. Dia akan tetap hadir untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita. Ruangan yang lega ini terasa menjadi sesak. Sebaiknya kita pergi keluar. Barangkali di halaman depan atau halaman belakang udaranya lebih segar. Iya. Kau adalah tamuku. Tamu yang istimewa. Seharusnya sejak tadi aku menyediakan minuman. Marilah kita ke serambi belakang. Di sana ada taman yang asri. Suasana akan terasa nyaman. Silakan, Bentar. Terima kasih, Bibi. Taman di belakang rumah ini mungil tapi amat elok. Ada kolam kecil, di tepinya serumpun pohon gelagah. Yang membuat taman itu Jang Salamun, ahli membuat taman yang terkenal. Aku senang sekali dengan hasil pekerjaannya itu. Ya, siapa itu yang sedang duduk di tepi kolam? Di antara rimbunan pohon gelagah? Tukang kebun? Bukan. Si Basrin tukang kebunku tidak begitu. Lalu siapa? Apakah mungkin salah seorang pelayan Bibi? Pelayan laki-laki di rumahku ini hanya 2 orang. Si Basrin sebagai tukang membersihkan kebun dan taman, dan si Dorlok tukang mencuci bendi. Dan kedua-duanya bukan. Oh, Dewata yang Agung. Itu Ayanda Brahma. Brahma? Bentar, aku ingin bicara dengan Lasmini.
Daulat Ayahanda. Sebaiknya aku harus kemana? Lebih baik pulang saja ke keraton. Ya, aku harus berjalan melintasi ruang tengah, kemudian ke ruang tamu, lalu terus ke halaman depan, kemudian ke jalan. Kakang Bentar. Hah? Rai Paksi. Kakang Bentar, mau kemana? Mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke keraton. Bukankah kita selama berada di Pajajaran ini tinggal di keraton? Jangan ke keraton. Kenapa? Kita sudah pamit. Sudah pamit? Ya, Ayahanda Brahma sudah berpamitan dengan Raja Pajajaran. Hari ini kita akan pulang ke Madangkara. Kami diantar oleh pembesar kerajaan sampai ke pintu gerbang keraton. Oh, betapa tidak terpujinya aku. Ketika Ayahanda berpamitan, aku tidak ada di tempat. Kenapa Kakang Bentar ada di sini? Aku dijemput oleh Bibi Lasmini untuk berkunjung ke rumahnya ini. Aku tidak mengira kalau Ayahanda akan pulang secepat itu. Lalu, kenapa Ayahanda Brahma tahu aku ada di sini? Aku. Oh, Paman Ranggaweni. Aku yang mengatakan kepada ayahmu bahwa kau ada di sini, di rumah Lasmini. Anak buahku yang menjaga keraton lapor padaku bahwa mereka melihat Lasmini dan Raden Bentar berjalan keluar keraton lalu naik bendi. Dan sekarang Paman juga ada di sini? Ya, mengantarkan ayahmu dan Pangeran Paksi. Kau sudah bertemu dengan ayahmu? Sudah, Paman. Diserambi belakang. Iya. Saya sama sekali tidak menduga kalau ada seseorang duduk di tepi kolam kecil dalam taman itu. Duduk membelakangi saya dan Bibi Lasmini. Iya. Diam, tidak bergerak sama sekali. Juga tidak menoleh. Tapi ketika menatap pundaknya, maka saya yakin bahwa itu Ayahanda Brahma. Lalu berkata apa? Tanpa menoleh dan sambil tetap duduk membelakang, terdengar suara Ayahanda bergema, mendengung, menyuruh saya pergi. Sebab Ayahanda akan berbicara dengan Bibi Lasmini. Raden, Paman harap Raden jangan terlalu dekat dengan Lasmini. Kenapa, Paman? Lasmini bukan perempuan baik-baik. Dulu Bibi Mantili pernah berkata begitu, tapi saya tidak percaya. Saya membantah perkataan Bibi Mantili, sehingga beliau menangis. Tapi sekarang yang berkata adalah Paman Ranggaweni, macan Pajajaran yang paham benar seluk-beluk Pajajaran. Maka mau tidak mau saya harus percaya. Ya, sebenarnya Paman berat mengatakan ini kepada Raden yang masih hijau, terutama kepada Pangeran Paksi yang masih kanak-kanak. Tapi melihat Lasmini sangat menyukai Raden, dan Raden pun nampaknya suka kepada Lasmini, maka Paman harus mengatakan yang sebenarnya siapa Lasmini itu. Silahkan, Paman. Lasmini perempuan simpanan. Oh, Dewata yang agung. Bibi Lasmini wanita simpanan. Bentar tercengang-cengang melihat penampilan Lasmini yang serba wah. Memiliki sebuah bendi yang paling mahal dan sebuah rumah mewah dengan perabotannya yang mewah pula. Sekuat daya, Bentar mencoba menilai wanita macam apakah Lasmini yang cantik jelita itu. Namun, sebelum penilaiannya mengena, terputus oleh kehadiran ayahandanya, yaitu Brahma Kumbara yang hadir secara halus. Dan betapa terkejutnya pula ketika dijumpainya Pangeran Paksi dan Ranggaweni sudah berada pula di rumah itu. Apa maksudnya Brahma menyuruh Bentar pergi sebab dia ingin bicara empat mata dengan Lasmini? Kalau benar Lasmini perempuan simpanan, simpanan siapakah Lasmini itu? Pada kisah yang lalu diceritakan, Bentar tercengang-cengang melihat penampilan Lasmini yang serba wah, memiliki sebuah bendi yang paling mahal, serta sebuah rumah yang mewah.
lengkap dengan perabotannya yang mewah pula. Sekuat daya, Bentar mencoba menilai wanita macam apakah Lasmini yang cantik jelita itu. Namun, sebelum penilaiannya mengena terputus oleh kehadiran ayahandanya, Brahma yang hadir secara halus. Dan betapa terkejutnya pula ketika di rumah Lasmini dijumpai adiknya, yaitu Pangeran Paksi dan Jawara Pajajaran, yaitu Ranggaweni. Meskipun Bentar sudah dapat menduga-duga wanita macam apakah Lasmini itu, namun tak urung hatinya terguncang mendengar keterangan Ranggaweni bahwa Lasmini merupakan seorang wanita simpanan. Paman tidak akan mengatakan siapa orangnya yang memelihara Lasmini. Paman hanya bisa mengatakannya, orang itu orang terkemuka. Pantas dia menangis ketika saya mengatakan bahwa citra seseorang bisa saja berubah. Begitu pula pandangan saya terhadapnya. Paman percaya kepada Raden sebab Raden lebih paham tentang peri pola manusia ketimbang Paman. Tapi yang Paman sesalkan, mengapa Lasmini mendekati Raden? Mungkin dia mencari obat penawar duka lara. Namun alangkah tidak pantasnya dia ingin mendapatkannya dari Raden. Obat penawar duka lara banyak macamnya, Paman Ranggaweni. Begitu pula, seseorang membutuhkan obat menawar duka lara tidak akan sama dengan orang lainnya. Masing-masing berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan batinnya. Raden bisa berkata begitu karena seperti saya katakan tadi, Raden sudah paham tentang peri pola manusia. Akan tetapi bagi orang lain, apalagi orang awam, penilaiannya akan lain. Dan hal itu dapat membawa akibat yang tidak baik bagi nama Raden sebagai putra Raja Agung Madangkara. Ya, memang itulah kesulitannya. Meskipun kita berkata iya 1.000.000 kali, tapi kalau orang banyak berkata tidak, kita tidak akan bisa apa-apa. Ya, benar Raden. Namun sebaiknya kita menunggu ayahanda Raden yang sedang bercakap-cakap dengan Lasmini. Dia ada di serambi belakang rumah ini. Iya, Paman. Silakan duduk, Brahma. Terima kasih. Mau minum? Boleh. Meskipun aku yakin kau pasti tahu kemana dan di mana aku selama ini berada. Tapi baru kali ini kau berkunjung ke rumahku. Maka kau aku anggap tamu dan akan aku jamu. Terima kasih. Mbak, Daulat dan Ayu, siapkan minuman. Daulat dan Ayu. Mau apa kau berkunjung ke rumahku ini? Menjemput Bentar. Sebab hari ini kami akan kembali ke Madangkara. Hanya itu? Ya, hanya itu. Kenapa caranya kau datang seperti itu? Kenapa tidak terang-terangan dari depan rumah? Malu? Takut namamu jatuh? Kalau ada yang tahu Raja Agung Madangkara berkunjung ke rumah Lasmini, begitu bukan? Bukan. Bukan? Bentar anakku, dia ada di rumahmu. Adalah wajar kalau aku ingin tahu dengan caraku sendiri. Kau khawatir? Juga hal itu wajar. Kenapa kau selalu mendekati Bentar? Tidak dapat bapaknya, aku ambil anaknya. Ancamanmu ancaman semu. Sebab kau sudah tahu bahwa adalah mustahil untuk dapat menundukkan Bentar. Dengar Brahma, aku mendekati Bentar bukan untuk berbuat gila, tapi aku mendapatkan apa yang tidak aku dapatkan dari kau. Hal yang mana? Perihal cinta kasih. Kau menertawakan dirimu sendiri. Lasmini, aku dengan baik hati mau memberikan kepadamu saran, wejangan, nasihat, petua, bimbingan, dan entah apa lagi namanya. Nah, kalau aku tidak kasihan kepadamu, untuk apa aku berbaik hati seperti itu? Tidak, kau tidak kasihan kepadaku. Kau hanya berlaku sebagai seorang guru semu yang memberikan pelajaran dan bimbingan kepada muridnya. Tapi apakah si murid itu mau jadi pintar atau tetap bodoh, kau tidak akan peduli. Dan begitu pelajaran habis, kau lantas pergi, angkat kaki, masa bodoh dengan perkembangan murid-muridmu. Nah, Brahma Kumbara, di mataku, kau tak lebih dari seorang guru semu. Itukah yang kau sebut bahwa kau tidak mendapatkannya dari aku? Iya. Lantas apakah kau mendapatkannya dari Bentar? Beri aku waktu. Terlambat. Terlambat? Saat ini dia diserambi depan rumahmu. Bentar dan Ranggaweni sedang bercakap-cakap.
memperbincangkan siapa dirimu yang sebenar. Berdebah! Ranggawani keparat! Kubunuh kau! Celaka. Lasmini tentu akan menyerang Ranggawani. Ranggawani! Lasmini! Kau racun! Aku bunuh kau! Bibi Lasmini, kenapa kau marah? Bentar, semuanya sudah selesai. Kau sudah tahu siapa aku, jadi kau tidak perlu merisaukan aku. Haruskah persoalan ini diselesaikan dengan pedang? Lidah manusia lebih tajam dari pedang. Dan aku akan memotong lidah Ranggawani. Lidah manusia memang lebih tajam dari pedang. Tapi bila hal itu dipergunakan untuk berkata yang tidak benar, berbuat fitnah. Tapi ini bukan fitnah, ini kenyataan. Paman Ranggawani tidak bersalah. Ya, memang kenyataan. Aku tidak akan lari dari kenyataan bahwa aku adalah pelacur. Ya, Lasmini pelacur. Bibi Lasmini, marilah kita bicara baik-baik. Tidak, mundur. Mundur kau, Bentar. Bibi Lasmini sudah mencabut pedang. Nah, lebih baik pedang itu dihujamkan ke dada saya. Bentar, mundur. Pergi kau. Pergi. Biarkan aku mengadu jiwa dengan Ranggawani. Bibi Lasmini. Raden Bentar, mundurlah. Biarkan Lasmini menumpahkan murka kepadaku. Tidak, Paman Rangga. Paman tidak bersalah. Sayalah yang menjadi penyebab dari semuanya ini. Raden, coba kau menoleh ke arah sebelah kanan. Lihatlah, ayahmu sedang duduk di sebuah kursi dan melambaikan tangan memanggil Raden. Ah, Ayahanda Brahma. Nah, cepatlah menghadap kepada ayahmu. Ada yang hendak disampaikannya kepadamu. Baik, Paman. Brahma, kau benar-benar manusia batu. Bentar anakmu bersedia menjadi tumbal untuk mengatasi perkara ini. Tapi kau dengan seenaknya memanggil dia. Berarti kau memang ingin melihat aku bertarung dengan Ranggawani. Kau ingin melihat aku mati. Baik, aku akan mengadu jiwa. Ranggawani, kau jawara nomor 1. Semua orang di Pajajaran takut sama kau. Bahkan Pangeran Kian Santang gentar terhadap kau. Tapi aku tidak akan memandang sebelah mata kepada kau. Aku tidak tahu kalau orang takut kepadaku. Dan aku tidak melarang orang untuk takut kepadaku. Jadi kau berhak merasa tidak takut kepadaku. Berdebah, Dengan perasaan benci, murka, dendam, jengkel, malu, dan berbagai perasaan lainnya yang bercampur baur di dalam hatinya, Lasmini dengan garang menyerbu kepada Ranggawani. Pedang Lasmini menderu-deru, berkelebat-kelebat dengan ganas menyambar-nyambar mengurung Ranggawani. Tapi Ranggawani adalah jawara Pajajaran nomor 1 yang sudah terlalu kenyang dengan pengalaman bertarung dengan mantap menghalau semua serangan Lasmini. Lasmini terus-menerus menyerang dengan beringas, hatinya menjerit, batinnya menangis. Itulah yang membuat air matanya tak henti-hentinya berderai membasahi pipinya yang ranum. Melihat itu, Bentar yang berdiri di samping Brahma merasa iba. Sedangkan Brahma yang duduk pada sebuah kursi, wajahnya nampak tenang, memperhatikan pertarungan tersebut. Tiba-tiba, Ranggawani yang sedang bertarung dengan Lasmini melirik ke arah Brahma, dan Brahma segera menganggukkan kepalanya. Setelah melihat Brahma menganggukkan kepala, tiba-tiba Ranggawani berteriak keras. Tangan kirinya bergerak cepat sekali membentur pedang Lasmini, sedangkan tangan kanannya mendorong pundak Lasmini. Gerakan Ranggawani terlalu cepat untuk dapat diikuti oleh pandangan mata. Lasmini terkejut, namun terlambat. Pedangnya terpental, lepas dari tangannya, dan tubuhnya terdorong ke belakang dengan keras. Maka tak ayal lagi, Lasmini terjerembab, terbanting ke tanah. Cukup, Lasmini, cukup. Bunuh! Bunuh aku! Kau menang! Cepat, bunuh aku! Tidak ada alasan untuk membunuhmu. Tidak! Tidak! Ayahanda. Ya. Ayahanda tidak keberatan. Temuilah dia. Hanya kau yang dapat menghilangkan kepedihan hati. Daulat Ayahanda. Terima kasih. Di luar kota ada sebuah sungai kecil. Di sana aku menunggu kamu. Daulat Ayahanda. Ranggawani, mari kita berangkat. Baik, tuanku. Wak Brahma,
Ya, bagaimana Paksi? Kakang Bentar bagaimana? Nanti dia akan menyusul kita. Bibi Lasmini, kasihan. Kenapa kau kasihan? Bibi Lasmini baik. Kepada Kakang Bentar baik. Kepada saya juga baik. Biarlah Bentar yang menghibur Lasmini. Ayo, kita segera berangkat. Daulat, Wak Brahma. Brahma, Ranggaweni dan Pangeran Paksi segera beranjak meninggalkan rumah Lasmini. Sedangkan Lasmini membantingkan dirinya ke atas tempat tidur, menangis terseduh-seduh, air matanya berderai membasahi bantal. Dan Raden Bentar yang bermaksud akan menghibur Lasmini menjadi bingung sebab pintu kamar Lasmini tertutup rapat. Bentar hanya bisa berjalan hilir mudik di muka pintu kamar itu. Aduh, bagaimana ini? Pintunya ditutup, dikunci tidak? Ya, kalau aku masuk begitu saja, tidak sopan. Tanpa permisi masuk ke kamar tidur Bibi Lasmini. Masa bodoh. Apa boleh buat? Mau marah? Marahlah. Aku masuk saja. Kebetulan tidak dikunci. Bibi Lasmini. Mau apa kau kesini? Maafkan saya, masuk ke kamar Bibi. Pergi. Jangan hiraukan aku. Pergi. Bibi Lasmini, saya mau bicara. Pergi kataku. Lasmini berteriak-teriak sambil menangis, memukuli Bentar dengan bantal. Bentar sangat terkejut, tapi tidak mengelak atau melawan, membiarkan dirinya digempur oleh bantal dan guling. Kepalanya, wajahnya, badannya digebuki habis-habisan. Tenaga Lasmini bukan tenaga wanita biasa, tapi tenaga seorang pendekar, cepat dan kuat. Sedangkan bantal dan guling, benda yang sangat lunak, maka sebentar saja bantal dan guling itu pecah dan isinya berhamburan keluar. Kapuknya berantakan, bertebaran kemana-mana. Celaka. Bibi Lasmini lari keluar kamar, lalu mengamuk di ruangan tengah. Lasmini bagaikan kemasukan setan. Hilang watak pendekarnya, hilang pula akal sehatnya. Dia terus mengamuk. Meja, kursi, piring, cangkir, gelas, berbagai hiasan ditendang, dibanting, dihancurkan. Perabotan rumah yang mahal-mahal dan mewah itu hancur lebur, pecah berderai-derai. Suara hiruk-pikuk berbaur dengan teriakan-teriakan Lasmini yang parau. Bentar menjadi terpana. Untuk sementara tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan para emban dan pelayan menggigil ketakutan. Kang Bari. Aduh, bagaimana ini? Juragan kita dan Ayu Lasmini mengamuk. Habis mau bagaimana lagi? Dan Ayu Lasmini sifatnya memang begitu. Kalau ada persoalan selalu merusak perabotan. Aduh, coba usaha apa saja. Panggil tetangga, bantu menenangkan juragan kita itu. Aduh, tetangga di sini jauh-jauh dan mereka tidak mau tahu urusan kita. Acu tak acu, saya, kamu. Aduh. Tetangga di lingkungan ini payah, tidak punya rasa persatuan. Tidak tahu artinya gotong royong. Lain dengan di kampung. Orang-orang kampung memiliki rasa persatuan yang kuat. Apa-apa selalu dikerjakan secara gotong royong. Iya, lalu harus bagaimana kita ini? Ya sudah, biarkan saja. Nanti juga berhenti sendiri. Dia banyak uangnya. Orang kaya. Besok juga beli lagi yang baru, yang lebih mahal. Kamu ini bukannya berusaha membantu, malah mencaci maki. Memang begitu kenyataannya, mau apa? Lasmini terus mengamuk. Lama-lama Bentar tidak tahan melihatnya. Maka dengan sekali genjot, tubuhnya melesat dengan cepat, berkelebat menyambar Lasmini. Lepaskan! Sudah, cukup. Hentikan semuanya. Hentikan. Tidak. Lepaskan.
Barin, celaka. Dan Ayu Lasmini ditubruk, dicekik, mau dibunuh. Ngawur, itu bukan mau dibunuh, tapi diringkus. Tapi mereka berkelahi. Lihat, berpelukan erat sekali. Berguling-guling di lantai, menggelinding. Aduh. Biarkan Bagaimana? sajalah. Cepat pisahkan mereka. Jangan gegabah, anak itu putra raja. Jangan suka ikut campur urusan kaum bangsawan. Salah-salah, kita sendiri yang digantung. Bentar berhasil meringkus Lasmini, tapi karena dorongan tenaganya terlalu kuat, maka keduanya jatuh dan berguling-guling di lantai. Lasmini berkutut, berusaha melepaskan diri, tapi Bentar tidak mau melepaskannya, malah semakin memperkuat ringkusannya. Bibi Lasmini, sadar. Sadarlah, hentikan semuanya ini. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan. Tidak akan saya lepaskan sebelum Bibi sadar. Lepaskan. Bentar dan Lasmini terus berpelukan dengan kuat. Yang satu berusaha melepaskan diri, yang satu lagi semakin memperkuat pelukannya, berguling-guling di lantai, menggelinding ke sana kemari. Bibi Lasmini, sadar. Lepaskan aku. Lepaskan. Bibi Lasmini. Pelayan, Emban. Daulat Raden. Daulat Raden. Dan Ayu pingsan. Dia kehabisan tenaga. Ambil air putih dalam cangkir itu. Baik, Raden. Jangan yang panas, yang dingin. Daulat, Raden. Bibi Lasmini lemas, terkulai. Dia tidak pingsan, hanya kehabisan tenaga. Ini Raden, air putih dingin. Sini. Bibi Lasmini, minumlah air putih ini supaya badan Bibi segar. Dengan hati-hati, Bentar meminumkan air putih yang sejuk kepada Lasmini. Sambil tetap terkulai dengan lemas, Lasmini meminumnya. Lumayan, meskipun cuma minum sedikit, tapi cukuplah untuk menyegarkan badannya. Ya, tubuhnya masih lemas, sebaiknya aku angkat ke kamar. Tapi kamarnya juga berantakan. Di rumah ini kamar banyak. Nah, kamar yang sana saja. Ya. Dengan hati-hati, Bentar meletakkan Lasmini di atas tempat tidur. Lalu pintu kamar itu ditutupnya pelan-pelan. Kemudian Bentar pergi meninggalkan kamar itu menuju ke ruang tengah. Pelayan, Emban. Daulat, Raden. Sekarang bersihkan rumah ini. Daulat, Raden. Ambil sapu. Sekarang bersihkan rumah ini. Daulat, Raden. Ambil sapu dan keranjang, kumpulkan barang-barang yang rusak. Pecahan beling yang berserakan itu disapu dan masukkan ke dalam keranjang. Daulat, Raden. Raden, biarlah Raden duduk saja. Biar kami yang membersihkan ruangan ini. Tidak apa, biar cepat selesai. Sebaiknya Raden di dalam kamar saja, menunggui dan Ayu Lasmini. Tidak usah ditunggui, dia bisa bangun sendiri. Daulat, Raden. Kang Barin. Ya. Raden Bentar itu putra Raja Madangkara. Iya. Baru kali ini aku melihat seorang putra raja seperti itu. Maksudmu? Mau bekerja, mau menyapu lantai, mengangkat kursi. Entahlah, putra raja yang ini memang lain. Setelah selesai membantu pelayan dan Emban membenahi ruangan yang berantakan itu, Bentar pergi ke serambi belakang untuk sekedar melepaskan lelah. Bibi Lasmini, sudah bangun? Bentar. Bibi masih nampak letih. Lebih baik istirahat saja sampai badan Bibi segar kembali. Hatiku yang sangat letih.
Kenapa kau tidak ikut pulang ke Madangkara bersama dengan ayahmu, adikmu, dan Ranggaweni? Nanti saya menyusul. Kapan? Setelah saya mohon pamit kepada Bibi. Apakah itu perlu? Perlu, sebab saya tamu. Jadi kalau mau pulang harus pamit dulu kepada nyonya rumah. Iya, silakan kalau mau pamit. Baiklah Bibi Lasmini, saya mohon pamit akan pulang ke Madangkara. Iya. Bentar. Ya Bibi. Kau anak kecil, berani mempermainkan aku. Kau pikir aku akan meratap-ratap minta belas kasihanmu? Pergilah kau anak Madangkara. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Terima kasih. Kau sama saja dengan ayahmu. Tidak punya perasaan. Bibi Lasmini sedang kalut. Kau menyakiti hatiku. Kau menyakiti hatiku. Kau... Maafkan aku. Aku menampar pipimu. Aku menyakitimu. Jangankan cuma ditampar, digempur pakai batu juga tidak apa-apa. Mengapa aku kehilangan akal? Mengapa aku menjadi seorang anak kecil yang lebih kecil dari kau? Bibi Lasmini, jangan menangis lagi. Bibi sudah terlalu banyak menangis. Iya, aku tidak akan menangis. Kau tidak merasa jijik kepadaku? Bahkan sebaliknya, semakin suka. Bentar, aku wanita jalang. Sudah tahu? Aku akan mempermainkanmu. Silahkan. Kau anak kecil, tapi aku tergila-gila kepadamu. Ketika pelangi menyibakkan rambutnya, aku menggapai cakrawala. Padang ilalang bergoyang di embus angin senja. Aku menghirup harum rambutmu. Wahai, kau yang kokoh, kulihat di matamu ada telaga. Usapkan tanganmu di dadaku yang luka. Wahai kesatria kayangan, bisikan lagi nyanyian dewa. Batu bertumpu pada kikir bintang, suaraku parau di bibir langit. Namun aku terus menjerit. Sukmaku berkulum senyum. Senyummu wahai kesatria. Di matamu ada bintang? Ada. Di bibirmu ada langit? Ada. Di hatimu ada samudra? Ada. Di wajahmu ada matahari. Hore. Terima kasih Bentar. Kau telah membangkitkan semangatku. Syukurlah, Bibi sudah kembali memperoleh kepercayaan diri. Iya. Nah, saya sekarang sudah bisa pulang kan? Tanpa merasa cemas bahwa Bibi Lasmini akan kehilangan akal lagi. Tidak Bentar, percayalah. Hatiku sekarang telah mantap untuk dengan tegap melangkahkan kaki. Baiklah Bibi, selamat tinggal. Selamat jalan, hati-hati di jalan Bentar. Terima kasih. Paksi, sungai kecil itu airnya jernih. Dan biasanya kalau melihat sungai, kau senang sekali berenang. Tapi kenapa kau diam saja? Tidak ada Kakang Bentar. Bentar sebentar lagi datang. Kalau tidak, bagaimana? Dia harus datang, sebab harus pulang ke Madangkara. Maksud saya, kalau lama sampai besok? Kita tetap harus menunggunya sampai besok. Di sini. Wak Brahma, Bibi Lasmini sikapnya kepada Wak Brahma kok kasar? Kasar? Semua orang memanggil Wak Brahma dengan sebutan tuanku. Tapi Bibi Lasmini tidak. Dia langsung saja menyebut nama Wak. Aku tidak pernah memaksa orang untuk memanggilku tuanku. Jadi terserah mau panggil apa saja, bebas. Meskipun begitu, harus tahu kesopanan bukan? Iya, kau benar. Yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Di dalam keraton, yang pangkatnya lebih rendah harus menghormati yang pangkatnya lebih tinggi. Kecuali kalau ada teman sebaya, boleh saja langsung menyebut nama asli. Iya, kau benar. Nah, apakah Bibi Lasmini teman Wak Brahma? Iya, teman. Pantas dia agak kurang ajar terhadap Wak Brahma. Paksi! Nah, itu Paman Ranggaweni.
dari sungai, membawa ikan besar-besar. Nah, Paman dapat ikan banyak. Wah, Paman Rangga pintar menangkap ikan. Kau suka ikan sungai? Suka. Yuk, kita bakar. Ya. Ayo, Paksi, habiskan. Tuh, ikannya masih banyak itu. Ayo. Ikannya gede banget. Sebesar paha. Makan satu saja sudah kenyang. Ayahanda. Nah, itu Bentar datang. Kakang Bentar. Daulat Ayahanda, Rai Paksi, Paman Rangga. Kakang Bentar, nih kami sedang bakar ikan. Wah, banyak banget. Besar-besar, kebetulan saya lapar. Tidak dikasih makan oleh Bibi Lasmini. Mau makan pakai apa? Piringnya saja tidak ada. Tidak ada piring. Ah, Kakang Bentar bergurau. Bibi Lasmini orang kaya. Rumahnya besar dan bagus. Masa tidak punya piring? Pecah semua. Pecah semua? Iya, Bibi Lasmini mengamuk. Semuanya dirusak. Piring, gelas, cangkir, meja, kursi, lemari ditendang, dibantingnya. Pokoknya kacau balau. Kenapa begitu? Berkelahi dengan Kakang Bentar ya? Dia marah-marah, tidak tahu marah sama siapa. Dan rupanya kalau dia marah, suka punya kebiasaan yang jelek. Berapatan rumah yang jadi sasaran. Jelek betul sifatnya. Marah kok, barang yang dirusak. Ya, mungkin dia marah kepada saya. Tapi karena saya tidak ada, perabotan rumah yang jadi sasaran. Tidak, Paman Rangga. Saya tahu benar. Dia melepaskan semua kekesalan hatinya. 1001 macam perasaan yang selama ini dipendam meledak sekaligus. Tapi bisa kau atasi? Iya, saya berhasil mengatasinya, Ayahanda. Caranya? Ketika dia sedang mengamuk sambil berteriak-teriak, tapi juga sambil menangis, saya sambar dan berguling-guling. Pakai jurus apa? Jurus macan sambar kelinci. Oh, iya, jurusnya sudah benar. Tapi kau belum bisa membagi tenaga. Dorongan tenagamu terlalu besar, sehingga kau dan Lasmini terguling. Tapi kalau kau bisa menakar tenaga dengan tepat, meskipun sambaranmu cepat, tapi kau tidak akan terguling. Benar, Ayahanda. Saya menyambar dia terlalu keras. Jadi, saya kehilangan keseimbangan. Lalu? Bibi Lasmini berontak, berusaha melepaskan diri. Tapi saya kunci dengan jurus supit urang. Dia tidak bisa berkutik dan akhirnya menyerah, lemas terkulai. Lasmini pendekar yang cukup dikjaya. Tenaga dalamnya baik sekali. Mungkin kalau pikirannya tidak sedang kalut, kau dengan mudah dilemparkan oleh Lasmini. Iya benar, Ayahanda. Memang sulit sekali meringkus dia. Tenaganya kuat sekali. Lalu setelah lemas? Saya kasih minum air putih, lalu saya tidurkan. Dia terus tidur, dan ketika bangun, sudah segar bugar. Lalu saya pun pamit, mohon diri, dan dia melepas saya pergi. Kau minta maaf? Ya, saya minta maaf karena semua yang terjadi akibat saya. Iya, bagus. Sekarang mari kita segera berangkat. Pulang ke Madangkara. Daulat, Ayahanda. Paman Rangga akan ikut ke Madangkara? Iya, Paman akan ke Madangkara. Tapi di Madangkara hanya 2 hari. Selanjutnya akan bergerak terus ke barat sampai ke Tegal Paku. Tegal Paku? Di mana itu? Sebuah tempat yang paling subur di wilayah barat, terletak di sekitar 2 sungai yang bergandeng, yaitu Sungai Haliwung dan Sungai Sadane. Apakah Paman melakukan perjalanan sejauh itu? Ya, sebab di sanalah nanti akan berdiri ibu kota Pajajaran yang baru. Ibu kota kerajaan Pajajaran yang baru? Ya, Prabu Siliwangi sudah mengambil keputusan dan memindahkan ibu kota Pajajaran dari Kawali ke Tegal Paku. Oh, benarkah Paman? Ya, Tuanku Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi menilai bahwa Kawali sebagai ibu kota Pajajaran sudah tidak memenuhi syarat. Kalau Pajajaran ingin maju dan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, maka harus memindahkan ibu kotanya. Dan ibu kota yang baru sudah dipilih, yaitu Tegal Paku. Kapan akan dilaksanakan pemindahan ibu kota kerajaan Pajajaran itu, Paman? Secepatnya.
Benar kata Ayahanda Brahma, bahwa dengan dinobatkannya Prabu Siliwangi menjadi Raja Pajajaran, maka akan terjadi sebuah peristiwa yang paling bersejarah bagi kerajaan Pajajaran khususnya, dan kerajaan-kerajaan lain umumnya yang ada di wilayah Kulon. Memang benar, ditinjau dari segi politis dan kemudahan bagi pengawasan wilayah-wilayah bawahan yang dikuasai kerajaan Pajajaran, maka ibu kota kerajaan Pajajaran yang lama, yaitu Kawali, sudah tidak memenuhi syarat lagi. Dan Prabu Siliwangi sudah lama melihat semua itu. Maka ketika Prabu Siliwangi dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Pajajaran, gagasan itu dilontarkan dan diterima dengan baik oleh semua tokoh-tokoh penting Kerajaan Pajajaran. Semuanya setuju tanpa kecuali. Maka dengan penuh rasa percaya diri dan dengan keyakinan yang mantap, Prabu Siliwangi memindahkan ibu kota kerajaan Pajajaran dari Kawali ke wilayah yang paling barat, yaitu Tegal Paku. Bagaimanakah jalannya pemindahan ibu kota tersebut? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini